Shalom, selamat malam. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dalam jam doa PMK Kota Makassar. Dan pada malam hari ini saya akan memperkenalkan kepada teman-teman orang-orang yang akan melayani kita pada malam hari ini. Jadi untuk MC itu Nelly dari PMK Kota Makassar. Untuk gitaris, Ronald atau Naldi dari PMK Sandi Karsa. Untuk pemain kajon, Nova dari PMK Sandi Karsa. Singers, Gilda dari Stikes Nani Hasanuddin. Dan Lin dari PMK Sastra Unhas. Ya, untuk teman-teman yang mengambil bagian, saya persilahkan. Shalom. Apa kabar teman-teman generasi milenial? Shalom. Apa kabar teman-teman generasi milenial? Puji Tuhan. Banyak orang yang mengatakan atau berpendapat bahwa generasi milenial adalah generasi yang serba instan. Mengapa demikian? Apakah karena kondisi teknologi yang semakin canggih sehingga membuat generasi sekarang menjadi lebih manja? Lebih bersifat apatis, mudah baper, cuek, dan kurang etika. Ada apa dengan milenial? Karena itu, malam hari ini kita akan sama-sama diperlengkapi. Dan mari mempersiapkan hati kita dan memuji Dia. Bersama kita katakan generasi baru. Kami generasi yang mencari wajah
namun Roh Allah di dalam kami. Lakukan hanya sayang di dalam-Mu sebagai generasi yang baru. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk malam hari ini. Terima kasih kalau Tuhan boleh menyertai kami Tuhan dari berbagai aktivitas kami. Kami sangat bersyukur Tuhan kami boleh bertemu dan boleh join Tuhan melalui virtual ini. Kami menyerahkan ibadah kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan hingga selesainya Tuhan. Dan biarlah Tuhan segala pujian, penyembahan kami hanya bagi-Mu saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Mari mengambil waktu teduh secara pribadi untuk menaikkan syukur kita kepada Allah. Mari bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, baik di dalam studi, pekerjaan, dan keluarga kita. Kita bersyukur karena Allah boleh menghadirkan setiap pribadi kita di dalam zaman yang berbeda dan dengan maksud yang mulia dari Allah. Kita bersyukur untuk komunitas yang boleh menolong kita untuk semakin mengenal Tuhan, sesama, dan diri kita. Mari bersyukur secara pribadi. Mari di waktu ini saya mengajak teman-teman semua untuk merenungkan dan merefleksikan kehidupan kita melalui setiap kehadiran kita di setiap generasi yang berbeda. Sudahkah kita menjadi berkat dan memuliakan Tuhan? Kita yang hadir di generasi zaman milenial yang diperlengkapi dengan berbagai kecanggihan teknologi dan sesuatu hal yang serba instan. Apakah hal ini membuat hubungan kita dengan Tuhan semakin intim, ataukah justru membuat waktu kita semakin terbatas bersama Tuhan? Dan sebagai pengurus dan anggota di setiap persekutuan kita, sudahkah kita memilih bagian yang terbaik? Ataukah justru kita cuek, apatis, bahkan tidak bertanggung jawab dengan komitmen kita? Mari mengaku dosa secara pribadi.
dengan semua kebaikan yang telah kita terima dari Tuhan. Dengan apakah kita balaskan selain syukur, pujian, dan penyembahan? Dengan bersama mengatakan, dengan apa kan ku balas? Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Selamanya Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kita akan diperlengkapi melalui firman-Nya yang akan dibawakan oleh Kak Victor. Namun sebelumnya itu, mari kita menyanyikan pujian Tuhan Penuhkanku. Penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Mari ulang pujian ini, Tuhan penuhkanku. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Kepada Kak Victor dengan kasih dipersilakan.
Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Mari sebelum kita mendengarkan materi ini, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Kau masih izinkan kami beribadah di tengah situasi pandemi ini. Dan biarlah sesi hari ini bisa menguatkan kami, menolong dan memperlengkapi kami untuk menjangkau generasi kami. Dalam nama-Mu yang kudus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya. Saya minta izin share screen jika cukup. Ya. Silakan, coba sudah bisa. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan teman-teman dari PMK Kota Makassar ya untuk bisa menyampaikan sharing hari ini. Nah, tentu saja ini satu studi yang sangat luas gitu. Jadi apa yang saya akan sampaikan pasti akan sangat terbatas sekali gitu ya. Jadi sangat kalau ada masukan bahkan ada komentar pendapat saya terbuka sekali gitu ya. Dan nanti saya akan mencoba untuk menggali generasi ini, generasi milenial ini ya dari berbagai perspektif gitu ya. Dan semoga ini cukup bisa menolong nantinya pada akhirnya. Dan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi jika saya memperkenalkan diri gitu ya. Nama saya Victor Kurniawan, saya selama ini melayani di Perkantas Malang ya sebagai staf mahasiswa dan ini sudah tahun ke-11 kalau nggak salah ya saya di Perkantas. Cukup lama gitu ya. Dan saya sudah menikah dan saya mendapat jodoh di Persekutuan Mahasiswa, nah persekutuan juga ya, dari MIPA Brawijaya. Jadi namanya Sisilia, anak Brawijaya ya. Ya, nah saya ingin membuka dengan ini ya, satu ayat yang sangat ini ya, sempat ini saya dari Pengkhotbah 1 ayat. Sebenarnya bagian teks ini banyak berbicara tentang sesuatu sia-sia dan seterusnya. Tetapi ada bagian ayat ini membuat saya mengerti bahwa generasi itu akan selalu datang dan pergi. Bumi tetap ada dan keturunan yang satu datang, ya, dan keturunan yang lain juga akan pergi. Gitu ya. Ada generasi yang terus datang dan pergi. Tapi walaupun generasi datang dan pergi, gitu, ada hal yang penting perlu kita ingat bahwa kita punya misi yang sama ya, terus untuk menceritakan kabar baik, untuk mengabarkan tentang Tuhan, gitu ya. Sehingga setiap keturunan itu tetap menjadi satu tanggung jawab kita untuk menyampaikan berita baik kepada mereka. Dan tentu saja supaya bisa menyampaikan berita baik dengan efektif, kita harus mengenal keturunan-keturunan tersebut dengan baik. Sehingga bahasa yang kita sampaikan bisa efektif gitu ya. Teman-teman, kalau kita bicara tentang pengelompokan generasi gitu ya, maka ngobrolin tentang hal ini. Bahwa generasi itu sekelompok ini fenomena budaya yang terjadi dan dialami pada fase kehidupan mereka. Jadi sekelompok ada banyak kumpulan orang yang ini ya. Dan kejadian serta fenomena tersebut itu menyebabkan terbentuknya ingatan kolektif yang berdampak dalam kehidupan mereka. Dan akhirnya juga berdampak pada bagaimana bersikap, menilai sesuatu, dan seterusnya. Nah, tentang pengelompokan generasi ini sebetulnya kali masing-masing punya pandangan. Masing-masing punya pandangan. Pandangannya sendiri-sendiri gitu ya. Tetapi memang yang populer seperti yang ada di gambar warna-warni di sebelah slide ini. Nah, kita akan fokus pada generasi milenial dan generasi Z yang mungkin saat ini kita banyak layani ya. Dan mungkin ini generasi teman-teman. Sebenarnya teman-teman juga bisa banyak berbicara, bahkan ketika nanti, oh kak, saya nggak setuju dengan pandangan kakak, nggak masalah gitu ya. Karena apa namanya, teman-teman punya hak untuk berbicara karena kita berbicara tentang generasi kita. Gitu ya. Jadi teman-teman yang berada di sana. Nah, milenial generasi Z gitu ya. Ini menarik ya. Satu-satunya board report itu bila
gini, bahwa generasi ini itu generasi yang tidak hanya berbeda, tetapi bahkan mungkin discontinue, sama sekali berbeda, benar discontinuously different kata istilahnya. Nah, dan bahkan itu diperkuat gitu ya oleh seorang bernama Ryan Jenkins. Generasi ini punya harapan, referensi, perspektif kerja yang berbeda serta dinilai menantang bagi organisasi. Karakter generasi ini lebih beragam, bersifat global, serta memberikan pengaruh pada budaya dan sikap masyarakat kebanyakan. Satu hal yang menonjol, generasi ini mampu memanfaatkan perubahan teknologi dalam berbagai sendi kehidupan mereka. Teknologi mereka gunakan sama alaminya layaknya mereka bernapas. Layaknya generasi ini, itu kata Ryan Jenkins. Saya pasti teman-teman juga begitu ya, dekat sekali dengan ini ya, relate dengan apa yang dikatakan Ryan. Nah, kenapa mereka mendeskripsikan seperti itu? Nah, ini dari buku The Millennials. Ya, dari buku The Millennials. Nah, saya ingin kita fokus kepada setelah kita lihat dari yang di atas gitu ya, dari generasi baby boomer, busters gitu ya, The Millennial, Gen Z gitu. Kita lihat bagaimana perbedaannya. Bagaimana mereka mendeskripsikan diri mereka. Kita lihat ada perbedaan yang memang sangat berbeda sekali dari sebelumnya. Milenial dan Gen Z sangat akrab dengan teknologi, musik, budaya pop, gitu ya, tentang toleransi, gitu ya. Ada kecenderungan lebih pintar, gitu ya, karena banyak informasi didapat. Gitu ya. Dan Gen Z berkembang, generasi Z berkembang lebih independen, gitu ya, sangat terkoneksi dengan internet, sangat terkoneksi satu dengan yang lain, gitu ya. Terus kemudian gadget juga karena ini ya, suka berkolaborasi dan yang menarik di sini ya ada satu bagian yang mereka adalah generasi yang bekerja keras. Ini cara mendeskripsikan diri mereka. Makanya tak heran gitu ya dua tokoh tadi ini adalah Bob Woodward bilang ini generasi yang sama sekali berbeda. Dan kalau Ryan Jenkins bilang bahwa ini generasi yang sangat dekat dengan teknologi, itu sama alaminya dengan mereka bernafas. Gitu. Dan juga menantang untuk dunia pekerjaan. Wah ini menarik juga gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya, yang menarik adalah ini ya teman-teman. Kalau generasi ini tuh di dunia mendominasi, tapi di Indonesia juga mendominasi. Kalau kita lihat gitu ya, kalau digabung milenial dan dari hasil sensus tahun 2020 itu 53% paling enggak. Mayoritas dari penduduk Indonesia. Jadi tak ayal maka tak heran sekali politikus-politikus mencoba menjadi bergaya milenial, bergaya generasi Z gitu supaya diterima generasi ini, supaya dapat suara gitu ya. Jadi ini faktanya. Dan ini berarti apa namanya generasi teman-teman memang generasi mayoritas saat ini di tanah air kita. Nah, ini satu hal yang menarik. Nah, tapi kalau kita lihat apa yang mempengaruhi generasi ini, generasi milenial ini, itu yang aneh. Apa yang mempengaruhi generasi ini sehingga bisa terbentuk seperti itu? Sangat berbeda sekali, gitu ya. Sangat unik sekali, gitu ya. Nah, apa yang mempengaruhi generasi ini? Nah, generasi ini itu pertama yang saya pikir catatan yang cukup baik, gitu ya. Generasi ini tuh dilahirkan, generasi milenial dan generasi Z tadi ya, dalam pengasuhan yang protektif di tengah kondisi dunia yang serba tidak menentu. Ini satu hal yang ini ya menarik. Gitu ya. Saya sempat tadi ngobrol dengan dua orang adik yang kebetulan dari generasi ini, iya Kak, mereka mengiyakan kalimat ini karena kami cukup dijaga oleh orang tua kami, kamu sekolah di mana, berrelasi dengan siapa, kamu boleh ini dan sebagainya. Tapi ini sampelnya baru dua, gitu ya. Saya nggak tahu teman-teman punya yang sama. Tapi kenapa ditulis demikian? Karena ini ya, generasi teman-teman itu generasi yang melewati banyak bahaya sebenarnya. Resesi ekonomi, gitu ya. Dan banyak berita tentang invasi, perang ya di berbagai macam negara, bencana alam, dan bahkan generasi teman-teman ini berhadapan juga dengan wabah penyakit. Salah satunya sekarang ya corona. Nah,
Tapi karena ya banyak bahaya ini makanya proteksinya makin kuat. Tetapi akibatnya apa? Akibatnya generasi ini ya, ini sisi negatif dari proteksi yang terlalu kuat menjadi kurang toleran terhadap anak karena masa kanak-kanak yang sangat terlalu dini. Ya. Bahkan memunculkannya ini penelitiannya, terutama untuk karena setiap generasi itu terlalu turun ya tingkat stresnya. Maka jika terus berlanjut, maka generasi Z bahkan generasi selanjutnya gitu ya akan menjadi generasi yang paling stres. Katanya begitu. Tapi ini faktor ya. Faktor pertama sangat diproteksi karena memang melewati banyak tantangan ya, ada resesi ekonomi, ada banyak perubahan juga lewat transformasi digital, ada berita-berita perang, ada bencana alam dan juga apa. Nah, yang kedua teman-teman yang memang mempengaruhi generasi ini tuh dunia digital, ya tadi ya transformasi digital. Gitu ya. Nah, dunia digital ini mengubah cara berkomunikasi seluruh dunia. Gitu ya. Kenapa? Karena sekarang ini dengan kemajuan dunia digital maka ada dua kata kunci yang penting gitu. Cepat gitu ya pertama ya. Semua berjalan sangat cepat. Produksi berita, kecepatan informasi, hidup tentang sesuatu yang sehari-hari dan lain itu cepat sekali. Perubahan itu cepat sekali. Informasi itu kita bisa terima hampir setiap hari gitu ya. Setiap detik gitu ya. Bahkan sampai ada satu media online namanya detik.com. Hampir setiap detik dia mengupdate beritanya. Nah, ini fakta. Dunia digital itu cepat. Kita bisa dapat informasi dari Amerika hari ini juga dengan kemajuan dunia digital. Jadinya hidup ini lebih kompleks, gitu ya. Dan inilah karena generasi milenial, generasi Z itu sangat akrab dengan gadget ya. Hidup jadi lebih kompleks. Sesuatu yang dulu tidak terpikirkan menjadi terpikirkan. Sesuatu yang dulu tidak dicita-citakan menjadi cita-citakan. Jadi akhirnya lebih ribet gitu ya hidupnya. Karena kalau dulu informasi nggak terlalu cepat, kita nggak tahu ada apa namanya, kita agak bukan nggak tahu ya, tapi maksudnya pasti informasi tentang misalnya McD jualan produk bersama BTS gitu ya, itu akan lebih lambat. Tapi ketika informasi cepat gitu ya, maka kita akhirnya menginginkan hal itu. Itu makin lebih kompleks. Lihat teman-teman yang jalan-jalan, oh jadi kita pengen jalan-jalan. Kita nabung untuk jalan-jalan. Karena di media sosial karena kita lihat teman-teman kita jalan-jalan di media sosial atau karena teman ada baju baru yang dianukan kita pengen beli. Jadi hidup makin kompleks. Tercipta banyak kebutuhan karena perkembangan dunia digital. Nah, dan perkembangan dunia digital ini membuat setiap orang itu pada akhirnya dominan dekat dengan screen gadget gitu ya. Jadi itu menjadi kalau kata Richard Fried itu menjadi dominan activity dari generasi saat ini. Sejak ini. Saya setiap kali KTP selalu tanya, apa yang mengganggumu saat ini untuk berrelasi dengan Tuhan? Jawabannya apa? Gadget. Karena pagi-pagi langsung lihat update media sosialnya seperti apa. Dan itu seperti kebiasaan, kata mereka. Sulit dilepaskan dari situ. Nah, kata adik-adik KTP saya ya. Nah, ini hal yang menarik. Dan akhirnya generasi ini itu dimuridkan oleh layar. Ini setelah David Kahneman ya. Dan memang teman-teman saya kasih data tahun 2018 karena saya nggak ketemu data dalam 2020 gitu ya. Memang kalau kita lihat penetrasi penggunaan internet di Indonesia saja ya. Jadi kalau kata David Kahneman bilang bahwa ada banyak murid-murid dari layar digital kita, ya benar. Dan generasi kita, generasi milenial dan generasi Z, gitu ya, itu ternyata pengguna internet yang paling tinggi. 75% ya, usia 13 sampai 18 tahun. 19 sampai 34, 74%. Ya. Dan usia yang selanjutnya itu juga masih mendominasi 44%. 15% di ini. Jadi ini memang dimuridkan oleh layar-layar kenyataannya gitu ya. Dan lihat dari ini ya, generasi kalau lihat dari rentan usianya semuanya ini generasi milenial dan generasi Z lah yang menggunakan internet dengan sangat banyak. Jadi
Tadi faktor pertama, generasi ini terbentuk demikian karena diproteksi. Yang kedua, karena memang kemajuan dunia digital membentuk cara pandang, cara tingkah laku dan seterusnya. Nah, dan ketika dimuridkan oleh layar-layar tadi, ada ciri-ciri yang akhirnya muncul. Pertama, generasi ini tuh lebih pluralistik. Kemudian cepat, suka dengan kecepatan, gitu ya. Kemudian hingar-bingar, frenetik, beragam, kompleks. Kemudian open source, karena bisa dapat akses dari mana aja, gitu ya. Dan yang menarik jadinya adalah kata David Kinnaman, Alkitab atau firman Tuhan ataupun agama dan segala macam itu hanya satu suara dari banyak suara untuk bisa menginterpretasikan, menerjemahkan pengalaman hidup manusia. Jadi ini situasinya ketika dimuridkan oleh digital. Karena paparan informasi begitu luar biasa. Nah, tetapi ketika ada kebaikan gitu ya, tapi juga ada hal yang ini. Jane, gitu, salah satu penulis, memang screen itu menjanjikan keterhubungan, tetapi dampak lainnya adalah adanya keterasingan, adanya kecemasan, adanya depresi di antara para remaja gitu ya, yang meningkat ketika gadget ini diadopsi. Nah, ini berarti mempengaruhi generasi kita juga. Ada banyak riset tentang hal ini gitu ya. Nah, ini jadi menarik. Dan hal yang lain yang diungkapkan oleh Nicholas Carr, gitu ya, bahwa ketika kita banyak menggunakan ini ya, terkoneksi dengan internet, gadget dan seterusnya, gitu ya. Memang kita ada perkembangan nih dalam visual spatial intelligence, tapi ya soal deep processing itu jadi berkurang. Nah, ini hal yang menarik ya. Berpikir secara mendalam itu jadi berkurang karena kita bisa cari semuanya lewat gadget gitu ya. Nah, waktu lalu saya baca satu buku Analog Church gitu ya. Dia juga menuliskan hal yang sama kurang lebih gitu ya. Yang hilang dari kemajuan saat ini adalah kedalaman. Yang hilang dari kemajuan saat ini adalah karakter yang apa namanya, kata penulisnya itu yang mau kerja keras gitu ya. Karena semua mudah, dengan jari aja bisa. Mau makan nggak bisa masak, dengan jari bisa. Cukup pesan GoFood dan seterusnya. Gitu ya. Jadi ada hal yang baik, tapi juga ada hal yang berkurang gitu ya dari ini. Dan ini tentu membentuk gitu ya generasi. Jadi tadi ada overprotective, tapi yang kedua juga kemajuan digital teknologi. Maka generasi ini kata David Kinnaman dicirikan triple A gitu ya. Jadi memang punya akses, tetapi dalam kemajuan akses itu ada teraliniasi, terasing. Dan pada akhirnya karena begitu banyak informasi dan segala macam, gitu, mereka mempertanyakan, generasi ini cenderung mempertanyakan otoritas, mempertanyakan kebenaran-kebenaran yang dulu dirasa benar, mengkritisi hal. Nah ini menarik ya. Nah tetapi ada sisi lainnya. Tadi cirinya begitu ya. Tapi ada sisi lainnya. Hal yang membentuk generasi ini itu membuat generasi ini juga adalah generasi yang punya mimpi yang besar. Itu yang menarik. Punya mimpi yang besar. Dan generasi ini jadi pembelajar. Karena open source gitu ya, banyak akses, jadi dan itu memicu generasi ini untuk banyak belajar. Ini mungkin generasi yang paling pintar gitu ya, di antara generasi-generasi yang dahulu. Generasi teman-teman ini. Dan generasi saya, karena saya masih milenial. Dan generasi ini generasi yang relasional. Nah, yang menjadi pertanyaan tentang agama dari hasil survei The Millennials dari salah satu buku judulnya The Millennials itu ya. Agama itu spiritual matters, agama gitu ya, dan agama itu hanya menempati peringkat 6 yang 13%. Yang terpenting itu keluarga yang pertama. Nah, saya nggak tahu di Indonesia bagaimana. Tapi yang jelas dari bilangan riset peneliti gitu ya, bahwa 90
1% kira-kira ya kalau dia. Jadi masih cukup banyak. Nah, kalau di agama ini pertanyaan. Kalau di Barat mungkin agama sudah jatuh gitu ya, di Amerika terutama jatuh di nomor 6 ya kelasnya. Jadi ada hal-hal yang baik gitu ya. Tapi 3 hal yang sebelumnya itu menarik. Mimpinya besar, ya. Pembelajar dan relasional. Nah, saya ingin kita coba mendengar gitu ya. Yang setuju, oke, itu enggak apa-apa gitu ya. Ada yang nggak setuju juga nggak masalah gitu ya. Nah, pertama generasi ini suara mereka itu mereka menginginkan apa? Connect family gitu ya. Connected family. Keluarga yang terkoneksi satu dengan yang lain. Dan mereka merindukan apa namanya? Relasi yang akrab dengan orang tua. Saya ingat percakapan seorang anak gitu ya dengan ibunya yang bekerja gitu ya beberapa waktu lalu gitu karena kebetulan saya lagi di rumah dan yang intinya ibunya tuh anaknya tuh ngomong, "Bu, kalau bisa berhentilah kerja, kami waktunya sedikit sekali dengan ibu. Kami kangen bisa ngobrol lama dengan ibu seperti dulu lagi." Ya ini seorang anak yang masih usia SMA ya. Nah, menarik juga percakapan nih. Mereka sebenarnya merindukan relasi gitu ya dengan orang tua anak ini. Terutama karena dua-duanya sama-sama kerja. Ya memang akhirnya endingnya ibu ini keluar dari kerja. Tapi itu menunjukkan cerita tadi menunjukkan ya, mungkin mewakili juga bahwa ada kerinduan dari generasi ini untuk terkoneksi dengan orang yang lebih tua, orang tua mereka. Gitu ya. Kemudian yang kedua beragam. Gitu ya. Kami ini beragam. Jangan kami ini unik. Kami ini beragam. Gitu ya. Jadi generasi ini mendeskripsikan dirinya sebagai beragam dalam konteks bakat. Kami ini unik pribadinya. Nah ini menarik gitu. Jadi jangan perlakukan kami sama gitu ya, satu alat untuk semuanya. Enggak, karena kamu unik, kamu punya talenta yang berbeda-beda. Terus generasi ini menurut buku ini ya, buku yang saya baca The Millennial, mereka percaya bahwa generasi ini percaya bahwa mereka bisa membuat impact yang besar. Dan generasi ini membuktikan sebetulnya hal itu. Misalnya kita pernah dengar cerita Greta ya, Greta Thunberg gitu ya. Generasi yang dulu generasi lama yang sekarang berkuasa secara politik dunia gagal untuk menanggapi isu lingkungan dengan baik. Mereka tidak berani. Hanya banyak apa namanya hal-hal yang dinegosiasikan sama generasi terdahulu. Tapi Greta dan kawan-kawan berani menyuarakan tentang hal itu. Nah ini menarik gitu ya. Jadi generasi teman-teman percaya bahwa bisa berimpact besar di masa depan, untuk masa depan. Generasi ini juga mengatakan bahwa diri mereka tidak workaholic, bukan tipikal orang yang gila kerja. Jadi generasi ini menyatakan bahwa dirinya mereka bisa membagi waktu, mau hidup itu ya seimbang gitu ya, seimbang. Tapi mereka cinta lingkungan, tapi nggak secinta-cinta itu. Memang promosi tentang lingkungan banyak di generasi ini ya. Kemudian kami berkomunikasi secara unik, gitu ya. Nah kemudian yang dua terakhir gitu ya, kami secara finansial itu agak bingung secara finansial. Ya. Terus kemudian tidak terlalu religius juga. Ini suara mereka yang ditulis di buku The Millennial. Nah, lalu kalau kita lihat bahwa generasi ini seperti ini, lalu apa yang kita bisa lakukan gitu, dalam konteks pelayanan gitu ya. Kita tadi sudah lihat gitu ya faktor yang membentuknya, suara mereka juga, gitu, suara generasi ini juga. Gitu. Apa yang kita bisa lakukan? Nah, ini pertanyaan. Nah teman-teman kalau kita sebagai persekutuan mahasiswa, hal yang penting harus kita ingat adalah panggilan misi kita, gitu ya, bahwa kita pergi dan menjadikan murid atas segala bangsa. Nah ini menjadi bagian yang penting harus kita ingat. Nah
perlu kita lakukan ya dengan situasi tadi ya, generasi ini begitu keras gitu ya, zaman juga begitu keras gitu ya, tantangannya begitu berat, kita harus punya tujuan, pemuritan ini mau kemana gitu ya. Nah, menurut saya ketika kita mau melayani generasi ini, kita harus punya tujuan bahwa fokus kita sebagai persekutuan mahasiswa Kristen gitu ya, adalah untuk membentuk para pengikut Yesus yang punya keuletan dalam iman mereka untuk berhadapan dengan budaya yang semakin hari semakin keras, dan mereka bisa hidup dengan apa ya, kehidupan yang dipenuhi dengan Roh Kudus yang menunjukkan kehidupan itu. Jadi ini harus menjadi tujuan pemuritan kita, membangun orang untuk menjadi pengikut Yesus. Karena tadi ya, generasi ini berhadapan dengan banyak situasi yang sulit gitu yang buat mereka. Nah, dan David Kahneman di tahun 2019 mengusulkan, nah untuk bisa memuridkan berarti yang apa yang pertama itu adalah membangun relasi yang otentik dengan generasi ini. Kalau kita dalam prinsip pelayanan mahasiswa, itu jelas bahwa mahasiswa menjaga mahasiswa, generasi ini menjaga generasi, menjadi teman perjalanan untuk untuk teman-teman sendiri, membangun relasi yang otentik. Nah, kemudian yang kedua, kemudian menolong dalam konteks relasi itu mengarahkan kepada panggilan. Panggilan pertama, panggilan sebagai misalnya panggilan dalam konteks hidup mereka, dalam kerjaannya dan seterusnya, tapi juga panggilan dalam konteks spiritualnya, gitu ya. Panggilan kepada Tuhan, yang jadi membangun relasi, mengarahkan panggilannya. Dalam konteks kita sebagai orang Kristen berarti mengarahkan mereka kepada panggilannya sebagai murid Yesus. Dan bagaimana murid Yesus itu panggilannya yang kedua, panggilannya untuk berkarya di banyak tempat. Nah, kemudian yang terakhir, dalam konteks begitu banyak informasi, banjir informasi, maka kita perlu untuk menanamkan hikmat pada generasi. Hikmat melampaui dari informasi. Jadi misalnya orang tahu siapa Yesus. Ketika kita mau masuk ke hikmat, maka kita akan memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan kepada mereka. Percaya kayak gitu ya. Nah, orang tahu tentang Alkitab gitu ya. Tapi yang hikmat adalah menolong mereka untuk mempelajari Alkitab, mendapat nilai dari dalamnya dan seterusnya. Jadi menanamkan hikmat gitu kepada generasi ini, sehingga mereka bisa memfilter informasi gitu ya, menilai informasi gitu ya, dan pada akhirnya memilih informasi yang memang benar-benar tepat dan berguna untuk mereka, untuk generasi ini. Nah, dan kemudian kita harus berani untuk bermain masuk gitu ya, pemuritan secara fisik tapi juga digital. Kita mulai ya membangun hal itu. Kita menggunakan media sosial kita untuk menjadi sarana pemuritan kita. Tapi kita juga tetap melakukan pertemuan-pertemuan lokal secara fisik, gitu ya. Karena relasi otentik bisa terbentuk ketika kita memang terkoneksi secara satu dengan yang lain. Nah, kemudian yang terakhir yang harus kita ingat ketika melayani generasi ini adalah melibatkan Yesus. Saya selalu suka gitu ya dengan bagian dari Matius 28 ini 19-20. Bagian terakhir adalah ketika mengerjakan pemuritan, aku akan menyertai. Kita tidak boleh melupakan bahwa ada Yesus. Ada faktor Yesus dalam konteks pemuritan kita. Sehingga dan kita pun tujuan pemuritan kita adalah mengembangkan orang untuk menjadi pengikut Yesus yang ulet dalam iman, yang setia, yang dalam imannya bisa menghadapi kekerasan budaya yang terjadi saat ini, dan mereka tetap menjadi pengikut Yesus. Nah, dan untuk itu faktor Yesus itu perlu ini, kuasa Yesus itu perlu untuk dimanfaatkan gitu, dalam tanda kutip gitu ya. Kita perlu melibatkan Yesus dalam proses pemuritan kita, dalam doa kita, kita dalam hidup sehari-hari kita, dalam gerakan pemuritan kita melibatkan Yesus. Ini menjadi bagian yang penting karena ini pemuritannya Yesus, pemuritannya Allah Tritunggal gitu ya, yang pastinya kita harus
melibatkan bank pemilik gerakan itu, gitu ya. Dan yang terakhir yang perlu saya ingatkan adalah ini. Saya suka lagi baca bukunya Henry Manapiring ya tentang filosofi teras, dan saya suka satu kutipan tentang tulisannya Epictetus tentang ini ya, menarik sekali Epictetus. Jangan suka menyebut diri Anda sendiri filsuf, jangan banyak berbicara depan orang awam tentang teori. Tidak penting itu semua, karena yang pokok adalah bagaimana Anda hidup sesuai dengan apa yang Anda pelajari. Nah, ini penting juga mengingatkan kita. Ketika kita mengerjakan pemuritan untuk generasi ini ya, generasi maka kita perlu juga untuk berintegritas. Kita hidup seperti apa yang kita ajarkan. Kalau kita mau mengajarkan mereka bentuk hidup sesuai dengan hidup Yesus, maka kita pun harus menunjukkan hal itu. Kalau kita mau bertumbuh juga di dalam Kristus, gitu ya. Dan yang bagian yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah pesan Paulus kepada Timotius ketika melayani di jemaat Efesus ya. Paulus mengingatkan Timotius supaya dia mengawasi dirinya sendiri dan mengawasi ajaran, integritas, gitu ya. Supaya dan bertekun dalam hal itu, mengawasi diri dan mengawasi ajarannya. Karena itu akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar. Itu kalimatnya Paulus kepada Timotius. Jadi ketika mereka generasi ini yang tadi terbentuk seperti itu, ketika ada banyak keunikan-keunikan, gitu ya, maka kita perlu tadi ya membangun relasi dengan mereka, gitu ya, mengarahkan mereka pada panggilan sebagai seorang manusia, gitu, yang diciptakan oleh Tuhan, kemudian menanamkan hikmat kepada mereka gitu, di dalam Kristus, gitu ya. Tapi juga pada akhirnya bersedia untuk memanfaatkan dunia digital baik dan fisik untuk melakukan pemuritan, tapi juga melibatkan kuasa Yesus, dan juga pada akhirnya gitu, karena kita mau melibatkan kuasa Yesus, kita juga berintegritas gitu ya, sebagai pembuat murid. Nah, ini bagian yang ingin saya ceritakan hari ini tentang generasi milenial. Generasi milenial yang punya keunikan tadi ya saya sebutkan, dan keunikan itu dibentuk oleh karena generasi ini sangat diproteksi. Tapi yang kedua, dunia digital yang berkembang gitu rupa, gitu ya. Dan akhirnya memunculkan ciri ya, triple E gitu ya, akses, aliniasi, disauthority, authority gitu ya, disauthority. Tetapi di sisi lain generasi ini punya potensi yang besar karena punya mimpi, seorang pembelajar relasional, walaupun dalam catatan buku milenial mereka generasi ini tidak terlalu peduli dengan hal yang terkait dengan gitu ya. Tetapi generasi ini punya kerinduan besar untuk membuat impact gitu, dan sudah membuktikan generasi ini untuk membuat impact gitu ya. Dan tadi kita sudah melihat juga bahwa generasi ini punya harapan-harapan. Mereka ingin keluarga yang terkoneksi, mereka rindu terkoneksi dengan generasi, dengan orang tua mereka. Gitu. Mereka rindu punya mentor, mereka rindu berdampak untuk dunia, dan seterusnya. Dan pada akhirnya, lalu bagaimana kita bisa melayani mereka? Kita tetap harus berfokus untuk memuridkan mereka. Dengan terkoneksi, berelasi, dengan yang kedua, yang selanjutnya adalah dengan menanamkan panggilan, mengingatkan panggilan, dengan menanamkan hikmat, kemudian melakukan pemuritan baik secara digital maupun secara fisik, melibatkan Yesus gitu ya, dan tentu saja kita bertumbuh, kita menjadi sosok-sosok yang berintegritas, menghidupi nilai-nilai Kristus gitu ya dalam kita. Nah, ini yang ingin saya sharingkan hari ini, semoga ini bisa menjadi masukan yang baik untuk teman-teman ya. Dan nanti dalam kelompok teman-teman bisa berdiskusi tentang hal ini ya. Ada yang setuju atau tidak setuju dari materi yang disampaikan. Ada hal yang baru yang menginspirasi yang dapat untuk menolong generasi, melayani generasi ini. Dan itu nanti bisa dibagikan. Terima kasih. Ya, kita berdoa atau ada sesi tanya jawab? Ada sesi tanya jawab, Kak. Oh iya, oke. Oke. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Oke. Semoga tadi suara saya jelas ya.
Ya kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya, silakan ya teman-teman yang mau bertanya, langsung raise hand atau kalau malu-malu silakan bisa lewat kolom chat. Ya, mari teman-teman, silakan. Tadi suaranya Kak Victor agak kecil sih saya dengar, makanya saya beberapa kali berusaha untuk fokus mendengar. Ya maaf, semoga tadi jelas ya. Ya, ini sepertinya lebih jelas, Kak. Memang sepertinya mic headsetnya yang harus didekatkan. Tapi, Iya ya. ya silahkan teman-teman jika ada yang ingin bertanya. Sepertinya sudah jelas kayaknya, Kak. Amin. Tidak ada yang mau bertanya, Kak. Ya, ya. Oke. Kalau gitu saya tutup dalam doa atau langsung di ini dibagi break room. Boleh tutup dalam doa dulu, Kak. Terus nanti setelah itu MC yang akan memandu untuk bagi breakout room-nya. Oke. Kita berdoa ya. Mari kita. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa menolong setiap orang yang ada di ruangan ini untuk menjangkau generasi mereka. Biarlah kasih kami yang menyertai kami Tuhan di dalam nama yang kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, saat ini kita akan masuk dalam breakout room. Kepada teman-teman dengan kasih dipersilahkan
Pergunakanlah setiap media digital kita yang ada untuk melakukan pelayanan pemuridan digital, sehingga semakin banyak orang yang mengenal Yesus sebagai juru selamat kita. Dan yakinlah Tuhan akan menyertai kita. Terima kasih kepada Kak Victor yang telah membawakan firman malam hari ini. Semoga Tuhan terus menyertai di dalam pelayanan dan keluarga kakak dimanapun kakak berada. Kita akan menutup ibadah kita malam hari ini. Mari dari segala generasi zaman, kita memberikan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian masa muda, masa paling indah. Masa muda, masa yang paling indah, bila kita melayani Tuhan. Tua, muda, mudi, dan generasi muda, itulah visi misi kita bersama. Bergandeng tangan sehati kita bersama, agar tanganmu tinggikan namanya. Majulah, majulah, dan bersaksi bagi namanya. Muda-mudi penuh kemuliaan-Mu. Mari mengulang pujian ini, masa muda, masa yang paling indah. Masa muda, masa yang paling indah, bila kita melayani Tuhan. Tua, muda, mudi, dan generasi muda, itulah visi misi kita bersama. Bergandeng tangan sehati kita bersama, agar tanganmu tinggikan namanya. Majulah, majulah, dan bersaksi bagi namanya. Muda-mudi penuh kemuliaan-Mu. Bergandeng tangan sehati kita bersama, agar tanganmu tinggikan namanya. Majulah, majulah, dan bersaksi bagi namanya. Muda-mudi penuh kemuliaan. Muda-mudi penuh kemuliaan-Mu. Doa penutup kembali minta kesediaan Kak Victor dengan kasih. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur waktu persekutuan kami bisa berjalan hari ini, dan biarlah kasih karunia-Mu menyertai kami dan menolong kami, dan biarlah kami bisa menjadi utusan-utusan-Mu dimanapun kami berada. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketika yang esa kami berdoa dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan. Amin. Iya, ibadah kita telah selesai. Saya kembalikan kepada Alex.